ini dulu, rekan kita dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, rekan-rekan senior saya di madrasah dan di Kementerian Agama. Izin saya di sini hanya bertugas memaparkan saja, memaparkan apa yang sudah kami laksanakan. Dan perlu saya informasikan, saya dari MTSN 1 Kota Bengkulu. Yang saya sampaikan di sini, mohon maaf, izin sekali lagi, bukan rencana, tapi memang yang sudah kami lakukan di MTSN 1 Kota Bengkulu. Tepuk tangan dulu untuk Kota Bengkulu. Karena apa yang sudah kami lakukan ini memang, makanya saya kemarin saya sempat tantang Pak Sepri karena dia mau mengajukan katanya program 10 juta. Pak ini mantap ini. Saya kejar dia. Malah beliaunya yang, oh nanti dulu. Ada kalau kayak gitu ya. Jadi kita tantang Pak Sepri sama tim UIN untuk hadir di MTSN 1 Kota Bengkulu. Karena program itu sepertinya bagus untuk di MTSN 1 Kota Bengkulu. Jadi kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini kalau tidak salah saya sudah dari 2005 kalau di Pergub Jakarta ya. 2009 disahkan. Nah, itu 2009 disahkan. Kalau 2005 di Pergub Jakarta itu udah lama. Nah, kalau di Bengkulu baru juga 2013 2008. 2012 ya? Gitu. Sudah Pak Prima? Belum? Apa dari kirim? Jadi awal mula Satgas ini diberlakukan di MTSN 1 Kota Bengkulu itu sudah lama sekali ya, dari 2013. Dan itu digaungkannya dari Bapak Rohidi Mersah dulu dengan munculnya Satgas Anti Narkoba SANS, Satgas Anti Narkoba Sekolah. Maka kebetulan di waktu itu kita MTSN 1 Kota Bengkulu itu punya Satgas Anti Narkoba, dan sekaligus di sana karena kita anggap narkoba ini level terbawahnya pada siswa itu adalah rokok. Maka dari pembentukan Satgas Anti Narkoba itu kita perlu membentuk Satgas Anti Rokok juga. Karena inilah dilema yang berada di kalangan siswa SMP, bahkan SD ya. Karena adanya masalah rokok ini. Next, Pak Prima. Jadi saya buat latar belakang masalah sedikit. Latar belakang masalahnya pertama, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Jadi seperti yang disampaikan kemarin sama Pak Materi, kita bagaimana kita melaksanakan pribadi-pribadi yang Islami. Salah satunya menjauhi apa yang sudah dinyatakan haram. Salah satunya rokok. Kebiasaan merokok di kalangan siswa umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti ajakan teman. Karena beberapa kali kami menemukan siswa dan kami sudah melakukan pendekatan. Siswa pertama coba-coba hanya ingin mengikuti tren atau ikut dengan pergaulannya, ya. Dan ada beberapa siswa hanya satu kali itu saja mencoba dan besoknya tidak mencoba lagi. Kenapa? Dia merasa tidak ada manfaatnya. Tapi waktu dia satu kali mencoba itulah kami temukan dia merokok. Jadi sebenarnya kasus ini bukan permasalahan besar di dirinya, tetapi karena dia coba-coba, maka tindakan preventif kami untuk menghindari coba-coba ini menjadi habit bagi mereka, maka tetap kami lakukan pembinaan. Next, Pak Firman. Jadi pertama, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya ini bisa mempengaruhi hal baik, hal buruk juga. Ya. Yang kedua, memiliki akses yang mudah. Dari beberapa kali kami menangani siswa yang merokok itu termasuk vape. Vape ini selain karena dianggap karena apa? Dianggap lebih aman dari rokok katanya, padahal lebih berbahaya dari rokok. Ini yang stigma nih, stigmanya berbeda. Jadi ternyata lebih berbahaya, tapi siswa menganggapnya lebih ringan dari rokok asapnya. Nah, kenapa aksesnya lebih mudah, dijual di mana-mana? Dan 3 menit lagi ya, itu perhatian dari rekan yang tepat, karena rekannya lah. Kalau ada rekan yang tepat, beberapa siswa melaporkan bahwa ada temannya merokok. Dari situlah Satgas kami bergerak terus, dilematis aturan
dan kurangnya empati orang tua. Kenapa kami buat dilematis aturan? Aturan kita ini di negara ini selalu tumpang tindih antara hak asasi manusia, etika jurnalistik, etika terhadap peserta didik dengan aturan hukum yang ada. Oke, next, Pak Rima. Ini timeline. Kami identifikasi masalah, kami lakukan sosialisasi, penegakan aturan dan razia, pembinaan siswa pelanggar, kegiatan alternatif positif, evaluasi dan pelaporan. Ini timeline. Sebenarnya ini timeline kami buat saja dulu. Kalau laporan aslinya kami punya, tapi kami tidak bawa. Laporan aslinya kami buat. Apa itu? Virus. Terus lanjut. Nah, jadi ada guru BK, ada tim humas di sini. Kenapa ada humas? Karena humas ini fungsinya mengkomunikasikan ke orang tua tentang aturan dan tata tertib sekolah. Kepala madrasah, Satgas OSIM dan pembina ekstrakurikuler di sana kami masukkan. Satgas ini kami punya Satgas. Terus next. Oh, sudah masuk ke dokumentasi tadi. Dokumentasi biar lebih bukan itu. Sudah habis slide-nya. Slide-nya sudah habis. Dokumentasinya masuk ke Pak Prima. Di mana tadi? Nah, ini kami buat namanya Satgas Narkoba dan Rokok. Bisa dibuka. Nah, ini kegiatan mereka. Jadi siswa, saya minta mereka bukan cuma di hari-hari tertentu, tapi dia di Senin Jumat. Senin Jumat mereka melakukan tindakan patroli. Senin mereka melakukan penindakan selama kegiatan upacara, dan Jumat mereka melakukan kegiatan sunnah. Salah satunya siswa yang masuk mereka periksa kukunya untuk dipotong. Itu kegiatan preventif, belum ke rokok, tapi kegiatan preventif kita bagaimana perilaku siswa diawali dengan perilaku yang bersih sehingga menghindari rokok. Terus next. Terus ini juga terus. Ini bagaimana siswa melakukan kegiatan yang positif tadi. Siswa Satgas itu bersama-sama dia menjaring kader anti rokok. Next, terus mereka menjaring kader anti rokok, dan alhamdulillah kami punya 220 kader anti rokok. 220 kader anti rokok, dan sekarang tumbang tinggal 175 kader. Kenapa? Sebahagian ketahuan. Nah, itu. Sebagian ketahuan melakukan pelanggaran, jadi kami diskualifikasi. Next, terus. Ini sebelumnya. Nah, ini adalah ketua Satgasnya. Dan ini adalah siswa yang mau menjadi kader. Izin Bapak, next. waktunya habis. Oh, habis ya. Next saja terus. Itu dokumentasi dan ada beberapa video kegiatan siswa mensosialisasikan anti rokok, dan ini kader kita. Kita juga menggandeng pihak luar dari BNN. Nah, ini mereka kegiatan trauma healing. Pokoknya kegiatan positif di luar ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.